Sorry. Tak rekam benar. Jadi sejarahnya dulu memang seniman mengajar itu zamannya Ibu Susi. Ya kan, zamannya Ibu Susi ya, itu Jebot tuh pertama ya Jebot ya. Halo. Ini cuma info Jebot yang dimaksudnya Ardi saya ya. Iya. Oh Ardi. Oh iya Ardi. Ardi yang pertama ya. Itu yang gelombang kedua ya Ardi ya. No, aku satu Pak. Oh gelombang satu ya. Jadi itu sejarahnya awalnya permintaan, aku lupa permintaan siapa gitu. Nah itu terjadilah seniman mengajar. Cuma pada saat itu kita kerjasama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Ternyata nggak berhasil dan banyak kasus waktu itu kan. Termasuk ada peserta yang kabur gitu. Nah, terus tahun 2017 aku masuk, itu seniman mengajar, aku rubah, formatnya udah berubah 100%, 180 derajat tuh udah berubah, dari kita membuka lowongan sampai menempatkan pesertanya itu udah berubah, udah berbeda jauh gitu. Nah, ternyata format itu berjalan dengan baik dan kemudian ada perbaikan udah pasti, dan itu berhasil, dan alhamdulillah daerah-daerah juga ngerasakan gitu loh, merasakan keberhasilan itu. Nah, pada tahun 2019 mau ke 2020 sebenarnya kita sudah merancang adanya pameran dan pembuatan buku untuk peserta seniman mengajar. Ternyata kan selama ini yang kami dapat bahwa ada beberapa seniman yang mengeluarkan ide-ide yang bagus gitu loh, dan menghasilkan karya yang bagus. Contoh di Karimun Jawa yang membuat alat musik. Terus di Sangihe waktu itu juga. Nah, itu kita ingin membuat pameran, dan itu udah kerjasama dengan Galeri Nasional pada saat itu ya. Sudah dirancang gitu. Namun ya namanya manusia bisa merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan, akhirnya hancur lebur perencanaan itu dan berubah sama sekali, dan malah mati akhirnya. Pada saat itu saya juga sebenarnya bertahan untuk seniman mengajar yang hidup, bukan belajar bersama maestro. Nah, ternyata saya kalah suara, akhirnya seniman mengajar yang dimatikan gitu. Nah, sekarang ketika dapat kabar teman-teman alumni seniman mengajar ini ingin menghidupkan kembali, wah, saya baik itu mewakili Dirkes maupun pribadi ya, yang memang juga membidani, ya alhamdulillah gitu loh, bahwa akhirnya rencana kita yang dulu mau bikin buku, mau bikin pameran bisa terwujud gitu. Itu aja sih dulu ya. Thank you Pak Eko. Ini isinya daging semua nih. Aku jadi paham sekarang. Intinya berarti pernah terpikirkan ya Pak ya, untuk SM ini berlanjut mungkin kegiatannya dalam konteks pengembangan segala macam gitu ya. Itu di tingkat Dirkes ya. Iya, tahun 2019 kita udah bikin rapat, udah ada perencanaan untuk tahun 2020 itu. Seniman mengajar tetap jalan kan, tetap seperti biasa, dan itunya narasumbernya tetap sama. Mungkin ada yang berubah, waktu itu satu orang gitu, akan kita ganti karena memang terlalu sibuk. Dan itu rencananya kita akan bikin
pameran di Galeri Nasional. Waktu itu kita udah ngomong sama Pak Pustanto dan beliau sudah ngasih space waktu itu, karena memang hasil-hasil dari teman-teman seniman mengajar itu keren-keren loh, dan banyak yang ngakuin keren-keren. Di mana, di Lembata itu yang menginikan musik itu juga bagus. Terus di mana, di Toraja si siapa itu yang bikin iya, yang bikin, yang perempuan itu yang bikin sabun. I don't know. Sabun, ada sabun itu, sabun aroma. Malah kan kalau dia teruskan sekarang itu bisa jadi antiseptik, bisa sabun antiseptik gitu. Wah, pokoknya banyak lah teman-teman yang berhasil gitu. Oke. Dan itu mau dipamerkan gitu, mau dikurasi dengan yang ngurasi Mas orang Jambi siapa? Mas Asikin. Oh, Pak Asikin. Oke. Iya gitu. Udah. Kita udah rapat itu. Namun nasib berkata lain. Oke. Ya, thank you Pak Eko. Nah, teman-teman nih, Pak Eko dari perwakilan tadi sudah menyatakan atas nama pribadi ataupun perwakilan ex-Dirkes sudah memberitahu soal sejarahnya nih seniman mengajar. Sampai saat ini ada yang mau bertanya sama Pak Eko? Sebelum kita masuk diskusi yang lebih ke inti sebenarnya. Kalau di sini kawan-kawan XSM ada Mbak Nunu, ada Mas Agung. Terus kemudian lokal leader ada Kakak Suri Lebo, Kakak Edu dari Belu, juga ada Kakak Boli dari Float Team. Aku coba untuk ke ini dulu deh, kawan-kawan lokal leader coba deh, mungkin bisa memberi progres di lapangan kegiatan after SM di sana, bagaimana dampak positifnya segala macam. Baru nanti kawan-kawan SM bisa bicara progres. Silakan Kak Boli atau Kakak Edu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Mas Ardi. Ngomong apa ini? Pas teman-teman di sini. Halo, Boli. Halo, Pak Eko. Udah kangen kita ya. Gelaran tukar lagi, Pak Eko. Aduh, udah beda nih Kakak Boli. Silakan Kakak Boli. Siap. Teman-teman SM di sini bagus sih, pas mereka datang tuh bagus banget. Maksudnya ngegerakin kami, terus memotivasi kami gitu. Sampai sekarang saya masih termotivasi sama gerakan beberapa teman-teman, seperti gerakannya Siba di Lombok, gerakannya Mas Malik dan teman-teman yang lain. Jadi memang mereka 4 panutan lah buat saya sendiri, panutan untuk biar kita di daerah terpencil, biar kita di daerah yang jauh dari, istilahnya jauh dari pusat informasi, tapi kami terus bergerak. Nah, mereka sangat mencontohkan itu waktu mereka di sini. Terus bagaimana mereka juga berbaur dengan masyarakat lokalnya, juga menarik apa yang dikerjain Mas Ardi di Bantala bareng teman-teman di sana, seniman-seniman lokalnya, terus sama Om Hani, biasa kalau nggak salah Mas Ardi itu sama Om Hani. Terus Mbak Ai dengan komunitas ibu-ibu di sana bikin, yang tadi sebelum ini kan Pak Eko sebut soal bikin sabun. Mbak Ai itu lebih dekat ke arah itu tuh, misalnya menggali lagi pangan-pangan lokal gitu. Itu menarik buat kita. Sayangnya memang setelah ini saya nggak tahu di teman-teman Bantala apa masih menjalin kontak dengan Mbak Ai atau tidak. Terus Mas Siba juga kan bikin film dokumenter bareng-bareng anak-anak Bantala. Nah, itu juga menarik. Dan sekarang anak-anak yang ditinggalkan itu masih tetap aktif, tapi dalam versi lain, nggak dalam bikin bentuk film, tapi anak-anak itu sampai sekarang masih terus bergerak aktif gitu. Terus Mas Malik kan ambil bidangnya di literasi. Nah,
Alhamdulillah kalau literasi memang kan sejak dari 2018 Flores Timur ditetapkan sebagai kabupaten literasi dan penggiatnya sampai hari ini terus bergerak. Dan alhamdulillah Mas Malik ada mencatat, karena di sini memang kadang kita kurang mencatat atau mendata itu. Mudah-mudahan segera ada buku dari Mas Malik tentang bukan sekedar giat tapi data gitu tentang literasi di sini. Saya pikir bagus. Terakhir juga kan Mas Malik bikin semacam workshop lagi ke Boleh? ini terus. Oke. Lanjut Kak Boleh. Halo Kak Boleh. Oke, mungkin persoalan jaringan atau gimana. Oke. Kakak Edu bisa lanjut dulu. Terutama dengan Mas Malik, dengan Mas Ba gitu. Begitu. Oke, thank you Kak Boleh. Siap Mas Ardi. Kakak Edu, terus baru kemudian nanti ke Pak Ahok yang di Muaro Jambi. Silakan Kakak Edu. Bentar. Oke, selamat sore. Kakak Ardi, Mas Agung, Mbak Nunung. Ini Selamat Abang sore. Abang untuk Suri. Boleh. Apa kabar? Kabar baik Abang. Ada Pak Eko, Bang Andre, Pak Ahok. Saya kebetulan basicnya memang bukan seniman, tapi memang saya penggiat desa sebenarnya. Istilahnya pandu desa. Saya mendampingi desa untuk penerapan tata kelola berbasis elektronik, promosi potensi desa. Yang kebetulan waktu itu mendapat target desa saya itu sebagai target program seniman mengajar tahap 1. Dan waktu itu ada Kakak Ardi, ada Mas Saiful, ada juga Mas Dedi Amijaya, terus ada satu lagi itu Pak yang teater Kakak Ardi. Ibet, ada Mas Ibet. Memang secara dampaknya untuk desa sendiri, seniman mengajar ini menjadi trigger, menjadi pemicu untuk kemudian orang berbondong-bondong mencintai budayanya. Kehadiran teman-teman Kakak Ardi dan teman-teman di 200 kurang lebih 21 hari ya, 3 minggu itu yang kemudian pada akhirnya kita bikin festival kampung yang akhirnya mendorong Pemda untuk membuat festival Fulan Fehan yang gaungnya kemana-mana. Dan salah satu keberhasilan menurut saya seniman mengajar, salah satu tarian yang dicetuskan waktu sebenarnya sebuah ritual yang kemudian dibuat menjadi tarian, itu Antama. Itu kemudian digodok lagi sama Eko PC dari si Surakarta. Itu kemudian perform di Istana pada 17 Agustus 2018. Itu tarian sebenarnya munculnya di Seniman Mengajar 1 di 200. Sebelumnya bukan tarian itu, tapi dari cerita-cerita rakyat itu, dari ritual budaya itu kemudian dibikin dalam bentuk tarian, diperformkan pada saat festival kampung. Hadir orang dari Dinas Kebudayaan, mereka mulai tertarik nih. Mereka buat festival, kemudian setelah perform di 17 di Istana, ada lagi lanjutan Indonesiana masuk. Akhirnya semua komunitas budaya ini bergerak. Ini SM ini menurut kami berkesan, bukan bagi desa saya saja, tapi bagi Kabupaten Belu secara keseluruhan. SM ini menjadi salah satu langkah awal kebangkitan budaya di Kabupaten Belu. Nah, yang disayangkan ketika selesai teman-teman pulang, kita komunikasinya personal.
Saya sering ke Jakarta, berkegiatan di sana, bertemu Kakak Ardi, kita diskusi. Dengan teman-teman di sini juga kita masih sering berkomunikasi. Hanya saja kita berharap waktu setelah Seniman Mengajar ada tindak lanjut. Apa nih setelah SM nih? Ini mau dibiarkan saja atau bagaimana nih? Kita sudah dipicu, dikasih semangat, kemudian mati gitu. Masuk program baru, konsep baru, agak tidak berkesinambungan gitu. Nah, ini SM Reborn ini saya pikir satu gerakan di tengah pandemi yang bikin semangat muncul lagi nih, Kakak. Oke. Saya apresiasi ide dari Kakak Ardi ini. Terima kasih. Kira-kira begitu dulu Kakak. Kita. Ya, Kakak Edu, aku mau memastikan, benarkah kegiatan SM di Belu itu menjadi referensinya tim Eko PC pada saat menggarap tarian Likurai? SM kalau tarian Likurai memang sebenarnya sudah ada perencanaan sih dari awal. Bupati sudah bertemu dengan Eko PC sebelum tim teman-teman Seniman Mengajar sampai. Dan sudah bertemu Eko PC sebelum Kakak Ardi mereka sampai ke Dwarato. Mereka memang sudah ada agenda untuk menggarap tarian Likurai. Cuman kalau tarian Antama sendiri itu memang lahirnya dari SM1 yang ditampilkan di istana. Itu memang lahirnya dari SM1. Kemudian festival-festival budaya yang festival Fulan Fehan itu lahirnya itu ide awalnya mereka ketika melihat kita buat festival kampung, Kakak. Terima kasih Kakak sharing ceritanya. Kemudian di sini ada Pak Ahok sebagai lokal leader dari Muaro Jambi. Silakan Pak Ahok. Pak Ahok. Ya. Terima Silakan. kasih. Selamat sore semuanya. Mas Eko, sehat selalu teman-teman, abang-abang, adik-adik. Ya. Terima kasih sehat selalu dalam situasi yang sangat luar biasa saat ini. Terima kasih telah mengundang ya, sama-sama kita reunian kayaknya. Reunian ya. Sedikit di sini saya bercerita memang program Seniman Mengajar ini sangat membantu ya, sangat sekali membantu untuk yang namanya pemajuan kebudayaan. Nah, terutama kita yang memang konotasi tinggal di dalam kawasan cagar budaya nasional di Komplek Percandian Muara Jambi ini. Karena berbicara tentang candi, berarti kita tidak terlepas dari masyarakat yang ada di sekitar, terutama untuk bisa bicara tentang warisan budaya tak benda ini. Nah, jadi dengan Seniman Mengajar ini, kita ini punya tradisi topeng yang memang kita tidak punya koreografi, tidak punya apapun, semua kawan-kawan komunitas ini semua otodidak. Ya. Dan dengan hadirnya teman-teman seperti Mas Nasai yang dari Malang, beliau adalah penulis, terus ada Yola dari Sumatera Barat, penari, terus ada saya lupa yang dari Lampung, beliau adalah anak teater, terus ada Pak Zuarman, pemusik. Dan akhirnya kita menggarap tradisi topeng ini menjadi sebuah pertunjukan, menjadi tari, sama-sama kita bikin musik, terus ada teater, akhirnya jadi sebuah pertunjukan. Jadi event kebudayaan yang menjadi roh model untuk di Provinsi Jambi, yang itu berkelanjutan sampai sekarang. Jadi event yang kita buat namanya Berselang Tengah Laman.
Nah, kita berusaha topeng ini juga nanti menjadi warisan budaya tak benda untuk nasional. Karena sebelumnya udah duluan itu salah satunya adalah zikir bardah yang sudah menjadi warisan budaya tak benda. Nah, jadi besar harapan ke depan, sebenarnya kita sangat berharap sekali program seniman mengajar ini kembali ada. Tapi memang sekarang kayaknya nomenklatur di Dirjen Kebudayaan untuk direktur kesenian udah nggak ada. Nah, tapi mungkin bisa masuk di program pemajuan di bawah Pak Direktur Pak Restu. Karena alhamdulillah kita selalu dapat itu teman-teman komunitas di Muara Jambi ini. Jadi berselang tengah lamaan ini menjadi roh model. Akhirnya kita dari kementerian juga dapat, kita juga menganggarkan di dana desa. Dan akhirnya ini menjadi sebuah event tahunan untuk sekaligus untuk ulang tahun desa. Jadi macam-macam kegiatan. Nah, tahun ini karena pandemi akhirnya kita bikin secara virtual. Nah, teman-teman sudah banyak mengusulkan kalau bisa ada lagi program ini dan teman-teman yang lain lagi gitu loh, yang bisa masuk lagi ke sini. Dan sangat luar biasanya yang seniman mengajar yang 2019 yang sebenarnya waktu itu cuma berapa minggu, kita minta tambah. Dan itu kita biayai sendiri oleh komunitas dan desa. Jadi kita nambah 10 hari waktu itu. Seharusnya mereka udah pulang, tapi kebetulan ada kegiatan musabaqah, MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Kita harus menggarap sebuah tarian massal. Ya akhirnya mereka kita tahan dulu. Kita tahan 4 orang ini. Dan ternyata musabaqah ini juga menjadi percontohan untuk tingkat kecamatan tapi di Provinsi Jambi. Jadi kita di kecamatan kita ini menjadi penyelenggara musabaqah terbaik untuk se-Provinsi Jambi. Dan itu sangat luar biasa. Tidak sia-sia komunitas mengeluarkan uang kas dan desa untuk menambah hari teman-teman 4 orang ini. Dan ini besar harapan kita kegiatan ini bisa berkelanjutan, program ini ya kalau memang dari Direktorat Pemajuan Kebudayaan, besar harapannya ini bisa berkelanjutan. Dan kita juga terus bagaimana Panglima Kebudayaan yang mulia Mas Hilmar Farid, supaya ini selalu saya gaung-gaungkan untuk program seniman mengajar, sangat membantu, sangat luar biasa. Apalagi teman-teman yang jauh ya, yang memang banyak sebuah tradisi dan yang namanya ritu segala macam yang belum tergarap untuk menjadi sebuah pertunjukan. Mungkin itu mas-mas, abang-abang sekalian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Ada lagi lokal leader di sini? Perwakilan? Kalau nggak ada, aku lanjut ke ex senimannya deh. Ada mau sharing progres, pengalaman di lapangan, seberapa jauh perkembangannya, apa masih kontak-kontak, bagaimana? Kalau aku udah pasti banyak progresnya, banyak unek-unek, banyak curhat-curhat lah. Tapi coba yang lain dulu ya. Di sini ada Mas Agung, Mbak Yohana, Mbak Nunung, Bang Andrew, Adi. Ini ada yang baru masuk, Kak Yusi, Kak Ella, Kak Gading. Silakan, ada yang mau bicara soal perkembangan? Masa nggak ada yang mau bicara, mumpung ada Pak Eko nih. Ini giliran nggak ada Dirkes, wah pada Pak Eko nih, aku jujur nih, giliran nggak ada Dirkes, cita-citanya pokoknya kita pengen ke Dirkes, ngomong langsung ke Pak Dirkes gitu. Seolah-olah nih Pak, giliran ada Pak Eko pada diem semua nih. Ayo, silakan. Halo. Pak. Ya. Halo, Ya. Oke, itu. Sharing aja. Jadi sebenarnya saya seni rupa. Cuman yang hampir sama dengan tari yang dari Belu tadi itu yang musik, Bang Misbah. Itu beliau mengangkat kesenian bambu tada, itu yang mungkin hampir punah ya.
diolah lagi, dihidupkan lagi, dikemas, dimunculkan di Seniman Mengajar. Di ending kita itu di festival Ngaisio. Ngaisio itu 9. Ngaisio itu artinya 9, bahasa Morotai. Itu kita tanggal 9 bulan 9 2017. Nah itu lagi-lagi dengan Eko PC akhirnya bisa dipentaskan di Istana waktu 17 Agustus 2019 atau 18 lupa saya. Jadi itu yang musik. Kalau yang seni rupa sendiri sebenarnya masih banyak dan panjang ya waktunya, karena kita berpikir Morotai ini daerahnya luar biasa, mirip dengan Wakatobi lah, cuman punya keunikan tersendiri gitu Morotai ini. Jadi kemarin kita sempat bikin ornamen atau motif khas Morotai dari bahan-bahan material yang ada di sana, misalnya dari pala atau mungkin cengkeh kayak gitu-gitu, atau anggrek, karena memang tanaman atau buah-buahan di sana itu unik, kayak biji pala, kayak cengkeh kayak gitu-gitu masih banyak di sana, dan kelapa itu luar biasa banyak. Dan satu hal lagi itu ini di daerah sana itu penghasil penyumbang terbesar ini tuna sirip kuning. Makanya kan sempat Menteri Kelautan Bu Susi waktu dulu itu kan bikin kayak semacam tempat pengolahan ya, terus pelabuhannya diperbaiki dan sebagainya, dan memang kalau nggak salah jadi KEK. Nah ini sebenarnya kita tuh pengen rebound balik lagi ke sana karena potensinya luar biasa lah. Ya, intinya seperti itu, khususnya kepada Pak Dirkes ya. Jadi sebenarnya kita itu masih kurang, karena ibaratnya cuma ngicipi aja. Kalau orang Jawa cuma ngicipi aja. Jadi belum maksimal lah, kan dengan waktu yang sangat pendek ya, 35 hari. Nah sebenarnya tadi yang sempat saya bahas di awal sama Mas Ardi itu, dari bupatinya namanya Pak Beni Laos itu sudah meminta kita untuk extend ya, untuk diperpanjang itu cuma di 3 bidang, seni rupa, tari sama musik. Kita sudah menyusun proposal, kita sudah membuat planning, progres sebagainya per 3 bulan. Jadi kita misalnya nyusun 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan seterusnya. Jadi proyeknya itu per 3 bulan dengan RAP yang sudah kita susun, termasuk kegiatannya apa gitu. Misalnya seni rupa kita bikin kampung tematik misalnya, atau karena memang sana wisatanya yang kuat ya. Jadi tidak sama dari satu dengan daerah lainnya gitu. Cuman setelah kita sudah berkirim proposal lengkap dengan RAP-nya, sampai hari ini belum ada jawaban. Jadi intinya masih belum bersambut lah. Ya mungkin itu dulu Mas Ardi dari saya. Salam buat teman-teman semua. Siap, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau sharing, Mbak Nunung? Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Aduh, seneng banget ya bisa ketemu lagi, udah lama banget. Berapa tahun ya kita nggak ketemu. Iya, aku sangat berterima kasih sekali sama Mas Ardi karena sudah mengajak aku untuk terlibat di sini gitu ya, di SM Reborn ini, dan akhirnya ketemu juga dengan pendamping di daerah lain gitu. Aku terima kasih juga untuk Pak Ahok, Mas Eduardus, Mas Ratuloli, karena dari yang disampaikan ternyata benar gitu, apa yang kemarin sempat aku bicarakan dengan Mas Ardi, bahwa setidaknya ada manfaat yang bisa didapat gitu dari Seniman Mengajar ini. Dan dari itu juga kenapa kemudian aku menyambut tawaran dari Mas Ardi untuk kemudian menuliskan ini menjadi satu arsip yang mungkin kemudian orang bisa tertarik untuk melihat kembali Seniman Mengajar itu seperti apa gitu. Jadi terima kasih sekali untuk Mas Ahok, Mas Eduardo, dan Mas Ratuloli. Juga akhirnya senang juga karena ternyata itu juga dipikirkan gitu oleh pihak Kemendikbud ya, Mas Ardi dari Pak Eko sudah menyampaikan juga gitu. Jadi ternyata gagasan ini tuh nggak yang mengada-ada gitu. Gagasan ini tuh memang
memang berangkat dari keinginan untuk berbagi atau untuk menceritakan apa yang sudah kita lakukan, juga keinginan untuk menyampaikan, oh ini loh perkembangannya. Saya sendiri sebenarnya mendampingi di Madura, di Dasuk. Waktu itu kami megang musik tongtong, salah satu musik yang sangat dikenal gitu di daerah Dasuk, itu sangat tradisi sekali gitu, termasuk tradisi di sana gitu. Dan waktu itu Pak Dindon bilang bahwa musik tongtong ini sebenarnya punya peluang untuk dikembangkan gitu, karena ini sangat bagus gitu. Semua musiknya berangkat dari musik perkusi gitu, tapi kemudian yang terjadi adalah dari alat perkusi maksudnya, yang terjadi adalah musik ini hanya muncul ketika ada acara pernikahan dan acara-acara formal yang ada di kampung sana. Padahal jika dilihat peluangnya itu bisa menjadi sebuah pertunjukan yang menarik. Nah, waktu itu kami berempat, ada Pak Parmin, ada Pak Trisno dari seni rupa, Pak Parmin dari tari, dan Mas Uki juga dari videografi gitu, diajak untuk menyentuh sisi seninya musik tongtong ini, dalam arti menyentuh dari sisi teater, menyentuh dari sisi seni rupanya, menyentuh dari sisi tarinya gitu. Dan setelah proses seniman mengajar ini aku sangat senang sekali gitu, karena ternyata waktu itu di bulan November 2018 teman-teman pemusik ini terlibat di Borobudur Writer Festival gitu, karena mereka dilihat bisa secara ekspresi, secara artistik mereka masih mampu untuk bisa untuk mempertunjukkan apa yang mereka miliki. Nah, ini ada Mas Anwari, nanti bisa cerita juga termasuk waktu itu kata Mas Anwari juga akan dipentaskan di Bulungan. Saya kurang tahu apakah itu benar-benar sudah dipentaskan atau belum, karena sempat lama tidak komunikasi juga dengan Mas Anwari. Tapi saya sendiri senang sekali karena ternyata memang kehadiran kami berempat bisa memberikan sentuhan gitu pada teman-teman untuk juga secara mental mampu keluar dari wilayahnya untuk mempertunjukkan skill apa yang mereka miliki. Itu dari saya, Mas Ardi. Mungkin nanti Mas Anwari bisa nambahi dari perkembangan dari teman-teman tongtong itu seperti apa sekarang. Halo Mas Anwari. Halo Mbak. Oh, langsung aja lanjut Mas Anwari. Lanjut Mas Anwari. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dong langsung kamu. Salam sejahtera buat teman-teman yang sudah mengabdi ke desa-desa ini. Terima kasih buat Mbak Nunung dan teman-teman yang udah join proses kami ngasih ilmu ke Desa Dasuk. Perkembangannya alhamdulillah ya teman-teman anak-anak muda yang di Mantajun itu tetap bersenian. Terus kemarin yang setelah dari Ubud, dari Jogja langsung ke Jakarta, Bulungan dan UIN. Kemudian ada roadshow lagi setelah itu keliling Madura dengan naskah yang sama, pentas yang sama. Tapi yang jelas teman-teman sekarang itu karena pandemi kembali lagi latihan rutinnya ya di rumah, pakai tungtung, pakai apa yang lain gitu ya. Tapi menyebar luas, positifnya sangat luar biasa ya. Teman-teman di sini juga bisa melihat ternyata teater itu tidak hanya pentas untuk menengah ke atas. Ternyata teater itu juga bisa di halaman rumah, di sawah, di musola gitu ya. Jadi sangat antusias masyarakat dan terbuka gitu ya. Jadi enggak, kalau sebelumnya kan anggapannya teater itu tontonan menengah ke atas, tapi karena adanya seniman mengajar itu memberikan suasana bahwa senian ternyata menengah ke bawah juga bisa menikmati gitu. Kemudian masyarakatnya antusias, ayo kapan lagi buat pertunjukan masyarakatnya, karena memang di situ
ekonomi kreatif masyarakat tumbuh, jualan, adanya hiburan gitu. Itu sih dari saya. Oke, thank you Mas Anwari. Lanjut. Thank you Anwari. Ya. Sebelum ke Pak Eko, aku coba mau pertegas sedikit. Nanti kawan-kawan yang lain yang belum bicara bisa bicara. Jadi singkat cerita Pak Eko, dari berbagai cerita ini sebenarnya aku menyimpulkan aja sebetulnya. Kebetulan juga aku tipikal orang yang senang bergerak, kebetulan. Nah, terus kemudian aku menyimpulkan bahwa, loh ternyata SM ini bukan sekedar project gitu Pak. Tetapi dia menjadi sebuah gerakan seni budaya yang dimulai pada saat kegiatan tersebut dimulainya. Nah, terlebih lagi bahwa kami merasa menjadi efektif dan progresif kegiatan ini. Progresif salah satu sederhananya bahwa kok kita yang tadinya nggak kenal segala macam gitu, yang mau entah di lokal segala macam, terus kemudian di tingkat seniman sendiri juga, loh kok kita bisa jadi satu forum ini progresif yang sangat sederhana sekali buat aku gitu. Ditambah sebelumnya nggak pernah ada kan, kalau tidak salah ya, model-model kegiatan kayak gini. Betul. Kemudian aku berefleksi bahwa loh SM berarti sayang dong kalau kita hanya pendam begitu aja ya. Ditambah per 2020 sudah tidak ada lagi. Kemudian kami juga belum pernah tahu statement yang dari ex-Dirkes nih menyatakan bahwa SM sudah tidak ada bla bla bla. Intinya kami belum pernah lihat berita tersebut gitu. Toto 2020 dapat kabar Dirkes dilibur menjadi beberapa direktorat lah. Nah, secara kebetulan 2020 pandemi, kemudian ya mungkin kawan-kawan juga down. Intinya sebenarnya pemikiran soal SM sendiri sebenarnya per 2020 aku sudah nyadar ketika melihat video Pak Dirjen menjelaskan ex-Dirkes itu dilebur segala macam. Wah, jangan otomatis nih SM nggak ada lagi nih. Aku menerka-nerka aja. Tak lihat perjalanan waktu setahun, wah bener nih nggak ada nih. Ya wis, per 2021 tak coba ada ngobrol beberapa kawan segala macam. Oh ternyata gayung bersambut. Jadi kami intinya merasa bahwa SM bukan sekedar project, intinya itu. Artinya di situ terjadi sebuah gerakan seni budaya yang progresif dan efektif. Iya Pak Eko. Oke, ya jadi memang ya ini yang saya bilang gitu dari awal ya, kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Karena juga ternyata politik itu sudah arah politik sudah berbeda sekarang. Jadi kita yang kenapa pada saat itu kita terutama kami ya di PTK Kesenian Dirkes itu tidak mengumumkan SM dibubarkan sampai sekarang, karena memang sampai sekarang pun saya pribadi sendiri berusaha untuk menghidupkan kembali SM ini gitu. Tapi ya memang teman-teman tahulah di birokrat kan politik di direktorat di Dirjen Kebudayaan sudah berubah. Akhirnya ya suka nggak suka, saya pun akhirnya kayak kadang suka akhirnya menyerah juga nih. Makanya begitu dengar Ardi mau bergerak, kan kebetulan Ardi juga orang yang didengar gitu. Nah, itu makanya saya mendukung sekali. Maksudnya gini, ini bukan proyek pribadi saya, bukan proyek pribadi Bu Yusma, bukan proyek Direktorat Kesenian. Tapi kalau kita melihat rekam jejak seniman mengajar yang sangat berguna bagi masyarakat, itu sayang gitu untuk dilepas begitu aja. Malah saya terus terang berani bilang lebih baik mengorbankan belajar bersama maestro yang memang sudah bukan ketinggalan zaman ya, sudah nggak pas lagi,
Apalagi sekarang kan Dirjen Kebudayaan kan lebih ke arah ke pemajuan desa. Nah, itu yang lebih nyangkut, itu yang lebih pas. Apalagi tadi yang dari Bang Bius ya, yang dari Belu. Belu itu kan bilang seperti itu. Bang Ahok juga bilang dengan adanya SM pergerakan desa juga jadi makin maju gitu. Sebenarnya udah klop gitu loh kalau disatukan dengan pemajuan desa gitu. Nah, memang inilah perlu usaha keras dari teman-teman untuk meyakinkan orang-orang di ring pertama supaya SM itu bisa hidup kembali gitu loh. Nah, apalagi dengan dikaitkan dengan pemajuan desa dan pemajuan kebudayaan. Ya, saya berharap sih mudah-mudahan Ardi bisa nembus lingkaran dalam gitu. Nah, Amin. Gitu. Amin. Gitu. Ya kan? Amin. Ya. Amin. Saya lihat di Pamengkasan Mbak Nunung, wah keren banget gitu. Terus Terima kasih, Pak. Nah itu kalau misalkan mau IG-nya masih ada. Nanti saya pegang gitu kalau nggak salah ya. IG-nya masih ada aja untuk ini. Karena kan di Belajar Bersama Maestro sendiri tuh punya IG yang bukan main hidup sekali tuh, rame sekali. Ya mudah-mudahan itu jadi ajang IG itu jadi ajang pertemuan teman-teman silaturahmi di teman-teman seniman mengajar gitu. Sekarang kita serahkan progresnya kepada Ardi sebenarnya. Nggak bisa gitu, Pak. Yang lebih dekat. Ya sekarang kalau saya udah bingung. Saya sekarang ngurus cagar budaya ya, Di. Oh, oke. Cagar budaya. Makanya udah diusir ngurus cagar budaya. Untung ada Ahok. Oke. Pak Iko, aku mau to the point aja nih, langsung nembak. Ada besar kemungkinan kita bisa berkorelasi dengan beberapa direktorat yang baru-baru ini, entah pemajuan kebudayaan. Bisa. Itulah yang saya bilang bahwa seniman mengajar ini kan terkait dengan pemajuan desa. Ya kan? Dan itu udah nyangkut banget gitu loh. Banget gitu loh. Dibanding dengan pemajuan desa, dengan Indonesiana gitu kan. Yeah. Itu nyangkut banget gitu loh. Dan aku pada saat itu waktu rapat di Dirjen, aku pertahankan itu gitu. Cuma kan kenyataannya orang-orang melihat angka, bukan melihat output di daerah, tapi angka kita gitu. Karena memang terus terang seniman mengajar ini kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya kan? Nah, dengan output yang tidak terlihat dengan jelas secara kasat mata. Betul. Ya kan? Jadi wajar secara kalau kita berhubungan dengan keuangan itu program-program buang-buang duit. Kasarnya ya. Ya. Tetapi kalau kita melihat yang tidak kasat mata dan berkelanjutan, itu sangat-sangat besar sekali gitu. Nah, oleh sebab itu makanya kami yang di dalam butuh dukungan dari orang-orang yang di luar yang bisa bersuara mengatakan bahwa ini adalah program yang berdaya guna gitu loh. Bukan program yang buang-buang duit semata gitu. Itu sih. Yes. Thank you berat, Pak Iko, makin cerah nih hidup.
pandemi seolah-olah jadi nggak ada nih. Nah, aku mau progres kembali, mumpung ada kawan-kawan semua di sini. Intinya kami mau mulai bergerak, dalam konteks bergerak nih dengan cara sederhana dulu, yaitu menuliskan pengalaman program seniman mengajar. Besar kemungkinan nanti juga program penulisan tersebut juga ada yang dari ex seniman dan local leader. Intinya FGD-nya belum kami buat, masih sebatas ngobrol-ngobrol, dan kebetulan juga ini meeting yang kedua SM Reborn. Nanti akan kami buat jadwal kembali. Terus kemudian SM Reborn sendiri belum merangkul semua pelaku seniman yang dari jilid 1 sampai 4 karena kurang lebih jumlahnya 150. Aku sendiri juga nggak mungkin untuk merangkul semua orang itu. Artinya SM Reborn sebagai grup penggerak pertama dulu, makanya aku jaring beberapa kawan-kawan ngobrol secara individu, ya sudah yuk kita bikin grup SM Reborn dulu, terus kemudian kita perjelas dulu kegiatan yang bisa kolaborasi semacam seperti apa, terus kemudian ya udah yuk kita coba bersentuhan lagi sama ex Dirkes, artinya semoga dapat dukungan, support dan segala macam. Terlebih SM sendiri juga legalitasnya nama seniman mengajar dari ex Dirkes. Intinya kesimpulan dari Pak Eko ini sebetulnya aku menangkap ada lampu hijau gitu ya Pak Eko untuk ya sudah, justru malah Pak Eko senang sekali untuk kita bergerak gitu ya Pak, untuk mendukung argumentasi Pak Eko ke dalam, terutama di Direktorat Jenderal Kebudayaan, memperkuat alasan-alasan tentang SM sendiri sebenarnya efektif gitu kan, dan itu belum terjadi orang-orang luar itu untuk mencoba memberi output ke dalam kan. Memang endingnya kan kita hanya sebatas laporan gitu ya, dan belum tentu juga laporan-laporan itu dibaca segala macam. Kita pokoknya berpikir liar aja ya. Nah, maka dari itu aku berpikir berharap juga bahwa semoga kehadiran Pak Eko nggak hanya saat ini di Zoom gitu ya. Segera nanti aku cari rumah Pak Eko, alamatnya di mana, nomor kontak segala macam ya kan. Ketika nanti kami udah siap, Pak Eko, Pak Eko, aku sudah siap, kawan-kawan sudah siap. Oke. Gitu. Maksudku itu gitu. Intinya memang ini prosesnya kami merasa prosesnya pasti agak panjang dalam konteks SM Reborn ini, apalagi cita-cita besarnya memang berawal dari SM Reborn, terus kemudian nanti goalnya kami menjadi sebuah organisasi legal formal yang isinya alumni seniman mengajar. Itu cita-cita, Pak. Artinya dalam konteks perkumpulan ini tidak memaksa, boleh gabung, boleh tidak, kan masing-masing karakter seniman juga beda-beda ya Pak ya. Ada yang mungkin berpikirnya, wah ini oke. Ada juga mungkin yang berpikirnya, nggak tertarik lah mungkin gitu. Nah ini menjadi tantangan kita juga nih untuk coba bergerak secara di tingkat grassroots. Poinnya, aku berharap pokoknya nanti ketika kita sudah siap, aku hubungi lagi Pak Eko, terus kemudian sama-sama kita ke sana, ke atas ya, untuk kita siapa tahu bisa di backup kegiatan-kegiatan kita dan segala macam. Iya, siap, betul. Siap dukung Pak Eko ya? Oh siap, asal aku nggak dipindah lagi ya. Ya enggak lah. Nanti tak omongi Mas Eko. Nanti tak omongi. Iya, kalau aku nggak dipindah lagi, nggak diusir lagi ya. Kawan-kawan lain ada yang mau sharing cerita? Yang ex seniman, silakan. Jangan bengong aja loh, ini mumpung kesempatan ada Pak Eko. Yang lain, Mbak Yesi? Ada Mas Hari nih, Mas Hari. Sekarang giliran Mas Hari, aku baru sadar. Aku udah bilang Pak Eko ke Mas Hari, tak bilang bahwa Mas Hari wajib ikut karena salah satu orang yang kita kangenin juga adalah Mas Hari dan Mbak Hana. Jadi wajib ikut. Mas Hari, silakan. Hello. Mas Hari. Halo, maaf terlambat. Halo Mas Ya. Hari.
Halo, Wah, lama tak jumpa. gimana kabarnya Mas Agung? Baik. Kamu Rotai. Apa nih, saya baru masuk, nggak tahu mulai dari mana. Cuman Mas- mungkin Ah, salam aja buat teman-teman semua, salam sehat, semoga dijauhilah dari pandemi, Amin. aman-aman semua, sehat, itu aja sih. Mas komentarin Silakan dilanjut Mas. komentarin SM Reborn dong Mas. Kita kirim profil nih. Wah ini aja saya nggak tahu nih, ini mau ngapain sebetulnya sih? Jangan-jangan mau demo kita Pak Eko? Ya, enggak lah Mas. Singkat cerita gini Mas, kami kawan-kawan ex seniman ada yang berpikiran sama bahwa seniman mengajar itu tidak sekadar proyek belaka, tetapi dia menjadi gerakan seni budaya yang progresif dan efektif. Nah, terus kemudian namanya gerakan buat kami juga nggak semestinya berhenti begitu saja kan. Ditambah per 2020 SM sendiri sudah tidak berjalan. Maka dari itu aku bergerak secara individu dulu ke beberapa kawan, ngobrol secara individu segala macam. Oh ternyata sama, bahkan ada yang gayung bersambut lah. Aku sebelumnya berpikir kayak gini Mas, cuma bingung mau larinya kemana. Aku tak bikin proposal sendiri segala macam, akhirnya nggak tembus-tembus untuk menuju ke balik lagi ke wilayahnya dia gitu. Nah artinya ketemulah beberapa gagasan-gagasan ini yang menjadi kecocokan di antara kami, khususnya perwakilan X SM jilid 1 sampai 4 ya, belum merangkul semua seniman. Kira-kira begitu Mas. Dan saat ini kegiatan yang sedang kami mau jalankan adalah lebih yang sederhana dulu, yaitu menuliskan pengalaman kegiatan SM kemarin, entah nanti outputnya menjadi buku ataupun jurnal website. Ini kita masih bicara soal FGD-nya, belum terlalu detail. Mas minta komentarnya, dukungan atau apa? Ya kalau dari itu sih cerita Mas Ardi kemarin ya sebetulnya menarik, di SM ini bisa berlanjut. Cuman ya balik lagi, kalau saya pribadi sih sebagai pelaksana agak bingung juga Mas, kemana arah tembakannya gitu ya. Mungkin udah tanya Pak Eko belum tuh? Nah mungkin Pak Eko lebih punya pengalaman gimana caranya sih buat bikin progres. Karena banyak juga teman-teman seniman yang kemarin ya sama keluhannya. Gue pengen balik lagi ke tempat itu, istilahnya ngelanjutin project yang kemarin, tapi nggak ada dukungan nih dari Dikbudnya, baik dari pendanaan maupun yang lain-lain. Ya kita bingung juga sih jujur aja kalau saya sih itu mungkin. Tapi kalau dari tujuannya sih sebenarnya sangat menarik. Mungkin bisa konsultasi juga ke teman-teman kurator yang kemarin jadi kurator ya di SM itu, gimana caranya, karena mereka juga bekerja sama dengan pemerintah di kementerian atau di Pemda gitu ya. Mungkin mereka juga punya strategi-strategi yang bisa digunakan sih. Itu sih Mas kalau dari saya. Ya, thank you Mas Hari. Aku nggak tahu nih, ada kawan-kawan dari ekskurator nggak? Padahal aku juga sudah undang sih beberapa. Halo, ada yang dari ekskurator? Kalau nggak ada ya sudah. Sebenarnya mau minta ininya juga, masukan dan saran segala macam. Kawan-kawan ex seniman mengajar jilid 1 sampai 4 dipersilakan kalau ada yang mau ngomong. Pak Malik, yang lain-lain. Jadi kalau nggak mau ngomong kita jadi cepet nih meetingnya, mumpung ada Mas Hari sama Pak Eko nih. Pak Malik mau ngomong? Halo Bang, mungkin Nasai dulu mungkin. Oke, Nasai. Terima kasih sebelumnya, terus mohon maaf baru masuk karena tadi lagi di jalan. Mengikuti sebentar tadi penjelasan dari Pak Eko, sangat istilahnya sangat menambah spirit kami untuk terus bergerak di
terutama bagaimana kelanjutan SM ini. Ya mudah-mudahan dengan pergerakan yang diinisiasi oleh teman-teman ini, terus dengan komando Bang Ardi sendiri, istilahnya paling tidak program SKM bisa berlanjut, bisa paling tidak spiritnya ini bisa terus bergelora, karena ini merupakan istilahnya pergerakan budaya. Yang saya ingat masih Bang Hilmar Farid dulu bilang temukan jeluk-jeluk kebudayaan di daerah. Nah itu selaras dengan program dari Kemendikbud saat ini yang dengan beberapa kementerian yang memang memperkuat pergerakan budaya di desa-desa. Itu yang saya kemarin baca-baca. Mungkin itu aja Bang Ardi. Salam dari Malang untuk Muara Jambi, Bang Ahok. Terima kasih udah hadir. Salam untuk semuanya. Matur nuwun. Terima kasih, Mas Ai. Iya. Ada lagi yang mau ngobrol, mau progres yang lain? Ini mumpung ada Pak Eko dan Mas Hari, bisa kita anggap perwakilan ex-Dirkes atau penyelenggara seniman mengajar. Kalau aku ngomong terus ya kelar nih, ntar aku yang ada bikin proyek sendiri aja lah. Itu loh, kawan-kawan, sekarang kan ada program desa pemajuan kebudayaan itu loh. Itu bisa yang kata Titi yang dibilang sama Mas Eko. Itu bisa nyambung ke situ kayaknya seperti itu. Oh ya, Iya. Oke. Pemajuan Desa pemajuan kebudayaan. Desa pemajuan kebudayaan, oke. Ah. Ya, thank you Pak masukannya. Ada lagi yang lain? Ada yang mau bertanya ke Pak Eko? Kawan-kawan SM, Kakak Edu mau bertanya? Saya mau merespon tadi. Kalau soal desa ya, memang kita waktu SM pertama tuh memang trial and error ya. Jadi kita ini program pertama, kemudian langsung ke desa dan kita agak kelabakan waktu itu. Nah setelah ini berjalan, kemudian ada beberapa program lagi dari Kemendikbud kayak Indonesiana, macam masuk, baru kita mulai paham, wah ini ternyata masih banyak potensi yang mau kita gali. Kayak kemarin saya sempat komunikasi dengan Kak Ardi soal riset dari ada adik kita yang diisi Jogja, soal dia meriset khusus tentang musik tradisi itu. Ternyata menarik dari risetnya dia itu. Nah kalau memang seniman mengajarnya dia kan menyasar desa. Nah kalau tuh memang dimungkinkan, ini bisa ada kolaborasi nih dari sisi pembiayaan. Itu dana desa lumayan besar loh. Kalau tuh memang perlu kolaborasi kayak Indonesiana, platform kerjasama, ya kenapa tidak? Karena pengalaman saya mengikuti kegiatan dari awal, jadi lokal leadernya seniman mengajar, kemudian kemarin masuk ke Indonesiana, cukup menarik sih konsep yang ditawarkan dari program-programnya Kemendikbud. Cuman ya itu lagi kelemahannya Pemda, keterbatasan biaya, kemudian harus butuh waktu untuk menetapkan anggaran dan segala macam. Kalau memang mau ke desa, ya dibikin dari desa yang mengusulkan, kira-kira begitu. Desa ini juga desa-desa target seniman mengajar ini juga kemudian harus bersuara, diajak ikutan, yuk kita keroyok itu Kemendikbud supaya SM ada lagi gitu, kira-kira. Tidak peduli lah namanya seniman mengajar atau apa, yang penting konsep yang ada ini, konsepnya SM ini itu yang dipakai, karena memang itu lebih efektif karena menyasar desa. Kemudian durasinya, kemudian ada follow up-nya,
Nah, kira-kira akan lebih efektif kalau toh memang rencana ini disambut sama pihak Dirjen Kebudayaan. Saya pikir begitu. Kemarin juga kita sempat meeting di internal di BP2DK, bicara soal desa budaya, soal kebudayaan, pandu budaya dan segala macam. Saya pikir akan ada program ini. Nah, sebelum itu dirilis sebaiknya mungkin dibicarakan konsepnya harus kayak SM, yang paling efektif itu SM. Karena kemarin saya ikuti sih Indonesiana, kemudian itu dia mana-mana, maksudnya bukan apa sih, ada beberapa orang yang kemudian ditunjuk jadi kurator yang paham, kemudian orang-orang desa itu hanya dilibatkan di mobilisasi 3 kali, kemudian ya tim-timnya itu yang dibentuk di SK Bupati. Jadi orang-orang itu saja paham bagaimana mereka mengkurasi sebuah mereka mengkurasi, kemudian memanage sebuah festival dan segala macam. Ya, orang-orang tertentu saja. Teman-teman desa punya keterbatasan ketika yuk minggu depan kita mau festival, kita meeting yuk, kita kurasi. Mereka dijadikan narasumber saja, digali informasinya, kemudian proses kurasinya 1-2 orang yang dilibatkan. Saya pikir itu literasi budayanya tidak efektif. Nah, kalau SM kakak sendiri punya pengalaman lah. Ketika datang targetnya desa 200, 3 kecamatan semua yang datang. Nah, yang menarik lagi dari SM itu bahwa memang geliatnya di desa masih seperti rutinitasnya saja. Tapi di sekolah-sekolah itu hidup. Karena kemarin kita ajak teman-teman guru termasuk anak-anak sekolah juga kita ajak. Nah, saya pikir konsepnya SM yang paling efektif. Kira-kira begitu, kakak. Oke. Thank you, Kakak Edu. Yang lain ada yang mau ngomong sebelum aku kata-kata terakhir nih, ayat-ayat suci. Aku boleh nambahin dikit nggak? Oke, Mbak Nun. Dari siapa nih? Ada. Oh ya. Mas Siswandi dulu, Po. Ini mau. Oke, silakan, Mbak. Gimana, Mas? Silakan Mbaknya duluan. Ya. Saya merespon yang disampaikan Mas Edward di situ menyenangkan sekali ya, karena ternyata dari pihak masyarakat juga menyambut gitu, karena memang SM ini kalau kita berangkat dari pemajuan kebudayaan, kan kita sebenarnya sedang merevitalisasi budaya-budaya yang ada di masing-masing daerah ya, karena kita sangat kaya sekali kan kebudayaannya gitu, termasuk kalau di sini dituliskan ada tradisi lisan, ada adat istiadat, ritus dan yang lainnya. Jadi yang sebenarnya pergerakan ini tidak hanya sekedar memunculkan bentuk saja, tapi juga bisa merevitalisasi atau merevitalisasi apa yang sudah dimiliki selama ini. Itu kan sebenarnya bisa arsip ya, dan peluangnya banyak sekali. Selain dengan anggaran desa tadi, bisa juga dengan taruhlah dengan museum misalnya, atau taruhlah dengan balai bahasa, karena kan di sini juga ada bahasa juga di sini. Jadi peluangnya sangat banyak sekali untuk bisa menghidupkan pergerakan ini ya, SM Reborn ini itu. Dan aku juga senang sekali karena tadi Mas Eduardo kemudian meresponnya dengan anggaran desa itu juga, karena kan dengan adanya ini otomatis secara tidak langsung masing-masing daerah mengarsipkan apa yang mereka miliki selama ini, yang semoga tidak menjadi punah gitu, kekayaan yang dimiliki dari masing-masing daerah. Aku sih melihat peluangnya bisa begitu gitu. Kita bisa menyentuh mana saja gitu, tidak berkolaborasi dengan pihak mana saja untuk menghidupkan kembali SM Reborn ini, karena peluangnya itu kita bisa merevitalisasi kembali apa yang sudah dimiliki, budaya-budaya yang sudah dimiliki selama ini, yang katanya pelan-pelan mulai terkikis gitu karena budaya-budaya yang ada selain di daerah. Aku tambahan dari aku itu aja, Mas. Terima kasih. Thank you, Mbak Nunung. Mas Siswandi, silakan. Halo, selamat sore. Sore. Saya Siswandi dari Tasikmalaya, seniman mengajar di 2019 di Cipta Gelar. Halo? Silakan Mas, silakan. Lanjut. Seniman mengajar buat saya sebenarnya
adalah salah satu cara untuk memajukan Indonesia. Bagaimana kemudian pemerintah mau meluangkan waktu, uang, pikirannya untuk menyebar anak muda ke seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kalau mau berbagi pengalaman nih di wilayah saya di Cipta Gelar, kebetulan saya itu bikin satu film, judulnya Panyaraman. Jadi 32 prosesi ritual padi di Cipta Gelar, dan di antara 32 itu ada satu angklung dan dog-dog lojor yang kemudian selalu hadir di semua ritual itu. Nah, hingga akhirnya saya penelitian saya itu soundcap di Cipta Gelar gitu. Nah, dari situ selain laporan yang dibikin ke Seniman Mengajar, saya bikin satu film yang kemarin di 2020 saya ikutin di Binel Yogyakarta gitu dan lolos. Terus progresnya adalah saya bikin dua buku tentang angklungnya sendiri, sama satu buku foto ya, buku foto-foto hasil warga yang kemudian secara tulisannya sudah selesai tapi belum dicetak gitu. Kalau dari saya. Oke, thank you Mas sharing ceritanya. Ada lagi yang lain mau sharing cerita, progres? Sebelum aku mau akhiri ayat-ayat suci dulu. Oke, kalau nggak ada, aku ambil kesimpulan ya. Intinya, kawan-kawan seniman sepakat bahwa SM ini sebuah proyek kegiatan yang tidak serta-merta dia sebagai proyek, tapi gerakan seni budaya. Itu poin pertama. Dan artinya yang namanya gerakan nggak semestinya dia berhenti ketika proyek tersebut sudah tidak diadakan lagi, terutama dari ex-Dirkes. Terus kemudian dengan begitu kami mau mencoba bergerak, ex seniman jilid 1 dari 4 ini masih perwakilan ya, belum semua, bergerak dengan kegiatan sederhana dulu, yaitu menuliskan pengalaman SM, outputnya entah nanti jadi buku ataupun jurnal website. Nah, detail segala macam kita masih membicarakan hal ini karena ini kita masih baru banget. Kemudian hari ini meeting ini ada Pak Eko dan Mas Hari sebagai perwakilan ex-Dirkes pada saat itu penyelenggara, sudah menyatakan secara pribadi bahwa mereka sangat support sekali gerakan kita ini. Terus justru malah mendukung, untuk Pak Eko mendukung bahwa gagasan SM ini memang semestinya dipertahankan buat Pak Eko secara pribadi. Perbandingan antara SM dengan GSMS itu yang belajar maestro itu justru Pak Eko melihat SM lah yang paling benar-benar outputnya, hasilnya berasa tapi nggak kelihatan gitu loh. Nah, hanya memang yang menjadi problemnya Pak Eko di tingkat Dirjen Kebudayaan, orang kayak Pak Eko cuma satu gitu loh, ya kan. Nah, belum tentu semua sepakat gitu ya, makanya bahasanya dia merencanakan tapi Tuhan yang menentukan, oke lah. Dan kemudian hari ini di meeting ini Pak Eko menyatakan sangat support sekali terhadap gerakan kita ini. Mas Hari juga terima kasih Pak Eko dan Mas Hari atas supportnya. Berikutnya dengan pernyataan dari dua orang ini, aku merasa menganggap bahwa ya sudah, ini sudah sinyal gitu loh, ini sudah lampu hijau. Artinya ya ayo kita gerak. Dan ini menjadi kepuasan batin sendiri bahwa yang sebelumnya kemarin nih kita merasa wah nggak bisa nih, kita harus paling nggak kalau nuwun nih sama yang punya legalitasnya nih, ya kan, karena Seniman Mengajar secara legalitas ya Dirkes gitu kan. Nah sekarang aku merasa sangat senang sekali dengan pernyataan Pak Eko tadi di awal bahwa sangat support dan segala macam. Setidaknya kita merasa jadi nggak sendiri gitu. Sendiri dalam arti bahwa penyelenggaranya aja mendukung gitu loh, ya kan.
Selebihnya ya wis, kita lihat ke depan segala macam, kita detailkan kembali rencana ini. Dan bagi yang teman-teman belum masuk ke WAG SM Reborn, nanti dimasukin, ada beberapa yang menjadi leader-leadernya. Pak Eko, Mas Hari ada pernyataan terakhir ayat-ayat cintanya. Ya mungkin saya sedikit Mas terakhir. Ya. Terima kasih sebenarnya kepada semua sama dulu yang jadi pandu di daerah juga sudah merespon kegiatan belajar ini dengan baik. Ya, punya feedback yang bagus juga terhadap daerah maupun terhadap karir kesenimanan ya mungkin teman-teman semua. Ya kalau dari saya semangat aja walaupun dana nggak ada. Jadi kita mungkin gini Mas, kita sama-sama bekerja. Kalau kita di dalam sih jujur memang peluangnya kecil ya karena kan kita ditempatkan tugas dan kita nggak bisa milih tugas itu gitu. Jadi kalau kita punya kesempatan mungkin kita bisa bantu, tapi kalau enggak kita mungkin support aja. Jadi kita berharap sih teman-teman seniman punya determinasi yang kuat. Mungkin kalau namanya gerakan kan nggak mungkin tahun 2 tahun bisa boom gitu ya. Mungkin kita lihat hasilnya 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan mungkin akan ada impact-nya. Mungkin itu sih. Determinasinya tetap dijaga, teman-teman juga bisa saling sharing perkembangan di daerahnya atau terhadap karir kesenimanan masing-masing, bisa saling bantu teman-teman. Itu sih poinnya kalau dari saya. Thank you Mas Hari. Pak Eko? Ya boleh. Ya kalau saya sih udah dari tadi sama gitu kan ya. Sama juga kayak Hari-Har. Intinya sih cuma satu. Ini kita berharap Ardi sebagai lingkaran dalam akan berhasil. Masa teman lama nggak bisa digocek sih Mas? Itu dia kan Harya. Pak, abis ini aku kabur Pak. Biar teman-teman yang jalan aku kabur Pak. Kita berharap Ardi lah yang sebagai orang dalam. Oke, itu aja. Ya. Thank you Pak Eko, Mas Hari. Selebihnya nanti kita berkabar lagi, kawan-kawan. Bagi yang belum masuk di WAG, silakan nanya ke beberapa leader yang kenal atau nanti bisa aku iniin. Oke, berikutnya Pak Malik ada mau khutbah sedikit? Oke. Makan Pak Malik. Sam. Ada yang mau hubungkan sama Wasekjen Dewan Kesenian Jawa Timur. Waduh, dibongkar. Oke. Pokoknya intinya kita terus bergerak, mau ada pendananya atau tidak itu urusan nanti. Aku cuma melihat dari semangat bahwa yang namanya gerakan tetap harus jalan apapun itu kondisinya. Mau nanti ex-Dirkes pemajuan Direktorat Pemajuan Kebudayaan mensupport atau segala macam, intinya kita berusaha dulu lah gitu ya. Intinya kita berusaha dulu apapun nanti kondisinya, yang penting kita sudah berbuat. Selebihnya semoga Tuhan merestui dan segala macam dan akhirnya perkumpulan ini menjadi sukses, berguna sama kawan-kawan di daerah. Amin. Thank you. Thank you semuanya. Sudah ngobrol lah Mas Boli. Mas Boli sudah. Pak Malik yang telat. Mas Balik datangnya telat. Telat ya. Oke, nanti kita agendakan lagi ya. Pak Eko, Mas Hari, terima kasih. Kawan-kawan lokal leader, terima kasih. Kawan-kawan ex-seniman, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya.